به المؤمنون وبتوفيقه يهتدي المهتدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبعد. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan hidayah kepada hamba yang diridhoinya. Di tangannya lah segala sesuatu bergantung. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, baik yang dalam bentuk takdir ataupun yang berdasarkan kehendak manusia itu sendiri yang merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm wa yuthbatal jahl wa yadharu zina wa yushrabal khamr wa takthurun nisa wa yaqillur rijal hatta yakuna li khamsina imra'atil qayyimul wahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dan di antara tanda-tanda menjelang terjadinya yang disebut dengan kiamat ialah ulama-ulama yang istiqamah, yang siqah di jalan Allah diwafatkan oleh Allah, dan yang tertinggal hanyalah ulama-ulama yang bodoh. Wa yusbatal jahlu, ulama jahil yang menghalalkan yang haram, menyerang sesama muslim yang tujuannya membenarkan kebatilan dan menyampingkan kebenaran. Itu kata Nabi salah satu tanda bahwa sesungguhnya kiamat semakin mendekat. Ketika ulama-ulama yang siqah, yang istiqamah dipanggil oleh Allah menghadap kepadanya, dan yang ditinggal ialah ulama-ulama yang tidak bisa dipegang omongannya karena hari ini fatwanya berbeda dengan hari esok. Fatwanya selalu berubah sesuai dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan lagi berdasarkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama yang dipanggil oleh Allah ini adalah orang-orang yang mencari ridha Allah, orang yang menuntut kematiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun memenuhi keinginannya tersebut, sehingga dia sesegera mungkin menghadap kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Banyak manusia yang mengimpikan kematian itu diridhai oleh Allah, tetapi jalan hidupnya tidak mengantarkan dirinya untuk sampai ke sana, karena apa yang dilakukan di dunia tidak sejalan dengan harapannya. Idealnya setiap manusia jika punya harapan, berjalan sesuai dengan aturan-aturan untuk sampai pada harapan-harapan itu. Kita tahu apa yang disampaikan tadi oleh MC kita bahwa salah satu guru kita baru saja dipanggil oleh Allah menghadap kepadanya, Syekh Ali Jabir, yang keluarganya. Saya pernah bertanya dengan salah satu guru di Masjid Nabawi, namanya Syekh Muhammad. Siapa Syekh Ali Jabir itu? Dia adalah keluarga daripada guru-guru di Masjid Nabawi. Artinya orang tua dan kakeknya, bukan Syekh Ali Jabirnya. Orang tuanya itu adalah guru di Masjid Nabawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lam. Itu hanya jawaban dari sebuah pertanyaan yang pernah kami ajukan. Beliau orang yang istiqamah di jalan Allah. Segala macam cara dilakukan orang ingin membunuhnya, tapi tidak ada yang mati tanpa kehendak Allah, baik dalam bentuk didikan ataupun yang lainnya. Tapi ternyata beliau wafat di luar dari yang diperhitungkan dan direncanakan oleh manusia itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah hamba Allah yang mencari kematian di jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga muncul generasi seperti ini yang menjadi teladan bagi kita, di mana mereka adalah orang yang merindukan kematiannya, kematian yang diridhai oleh Allah. Ada yang dikabulkan oleh Allah, ada yang tidak. Maka kesempatan ini kita mengangkat sebab turunnya surat Ali Imran ayat 169 sampai 172. 169 sampai 172. Ayat ini turun berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi yang merindukan kematiannya itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dia adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Anaknya seorang ulama besar, ulama sahabat, yaitu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Jabir bin Abdullah salah satu dari 5 perawi hadis yang terbanyak meriwayatkan hadis di kalangan sahabat. Dia meriwayatkan hadis kepada kita sejumlah 1540 hadis. Ayahnya inilah yang menjadi sebab turunnya surat Ali Imran tadi 169 sampai 172. Menjelang terjadinya perang Uhud, ayahnya Jabir ini, Jabir bin Abdullah atau Jabir Abdullah bin Haram, ayahnya sudah tua, jalannya aja udah pincang kalau dia jalan, karena faktor usia. Ketika menjelang terjadinya perang Uhud, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu yang paling duluan mendaftar sebagai peserta prajurit perang Uhud. Dibiarkan oleh Nabi, silahkan. Dia udah tua. Dilihat oleh anaknya Jabir. Dia datang kepada Rasulullah menangis dan di depan ayahnya, "Wahai ayahku, engkau udah tua. Engkau tidak pantas lagi ikut berperan dalam peperangan ini. Jalan aja engkau udah pincang." Kata Jabir bin Abdullah, "Wahai ayahku, engkau punya anak masih kecil. Ayah enggak usah ikut. Ya Rasulullah, tolong batalkan kepesertaan ayahku ini." Lalu Nabi berkata, Jabir, jawab anakmu. Abdullah, jawab anakmu.
Baiklah, kata Abdullah bin Haram. Baiklah kalau begitu. Ini sekalian nih ayah berwasiat kepada kamu. Ayah berwasiat kepada kamu. Tolong kamu jaga adik-adik kamu yang masih kecil. Kamu didik dia sebagaimana ayah mendidik kamu. Jabir, tolong ayah punya utang sama si A. Tolong kamu bayarkan ya. Lunasi utang ayah. Jabir, kamu jangan pernah menghalangi ayah untuk masuk surga tanpa hisab. Orang tua jalannya udah pincang, tapi dia punya semangat pengen mati di jalan yang Allah ridha sehingga dia bisa masuk surga tanpa hisab. Tolong kamu jangan halangi ayah. Jabir bin Abdullah menangis. Kata Nabi, kata Rasul SAW, kamu sudah dengar wahai Jabir? Dia hanya menangis. Sudah, selesai. Tidak lama kemudian, sahabatnya Jabir ini, Abdullah bin Amr bin Haram ini datang juga. Sama, lebih tua lagi dari dirinya. Pakai tongkat. Mendaftar juga. Wah, ikut juga dalam perang. Dia mendaftar. Nabi biarkan. Dua orang bersahabat. Saya daftar Rasulullah, saya pengen syahid di jalan Allah. Nabi persilahkan. Terjadi peperangan, dua orang ini jadi pemanah di Bukit Ruman. Itu posisi mereka. Terjadi peperangan yang dahsyat. Dan setelah peperangan usai, intinya peperangan usai dan kedua orang tadi, orang tua, yang satu pincang, yang satu pakai tongkat, dua-duanya gugur. Dicari oleh Jabir, ayahnya itu dicari di mana? Dia menemukan ayahnya, wajahnya nggak berbentuk lagi, udah hancur mukanya ini. Dan badannya ini udah hancur. Menangis Jabir melihat ayahnya. Ayah tidak berbentuk lagi. Tiba-tiba Nabi berkata, "Ya Jabir, tabaki aw la tabaki, fa inna Allah qad kallama abak." Hai Jabir, kamu menangis ataupun kamu tidak menangis, sesungguhnya Allah telah berbicara langsung kepada ayahmu. Satu-satunya manusia yang bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah bicara langsung kepadanya, terjadi dialog dirinya dengan Allah, ialah Abdullah bin Amr bin Haram. Hai Jabir, kamu nangis ataupun kamu tidak nangis, sesungguhnya Allah baru saja berdialog dengan ayahmu. Rupanya ketika ayahnya gugur, ya, dikembalikan rohnya. Dan ketika itu Allah bertanya kepadanya. Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, apa yang kamu inginkan setelah kamu gugur dalam perang Uhud ini?" Dia jawab, "Ya Rabb, wahai Rabbku, aku ingin engkau kembalikan rohku dan aku dibunuh lagi seperti aku terbunuh sekarang ini. Setelah itu engkau kembalikan lagi dan aku terbunuh lagi seperti sekarang ini, ya Allah." Lalu Allah menjawab, "Wahai hambaku, sudah menjadi keputusanku bahwa setiap hambaku yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali." Kata Jabir, "Ya Allah, kalau begitu ceritakan peristiwa saya ini kepada mereka yang hidup di belakang. Ya Allah, ceritakan kepada mereka yang masih hidup di belakang saya." Maka turun surat Ali Imran ayat 169 sampai 172. La tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata. Kamu jangan kira orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb-nya mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka senang, bahagia, bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya.
wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan dia menyampaikan berita gembira kepada kalian yang masih hidup. Hai kalian ngapain aja? Semua yang Allah janjikan telah kami dapatkan. Hai kalian masih hidup ngapain aja? Masih mikirin kafe? Masih mikirin tempat-tempat dance? Masih mikirin anak orang? Semua yang Allah telah janjikan kepada kami dalam bentuk nikmat, semua sudah kami dapatkan. Kalian yang hidup dapat apa? Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka menyampaikan berita gembira kepada kalian yang belum mati, bahwa mereka tidak sedih, mereka tidak berduka, bahkan mereka sangat senang karena nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang gugur di jalan Allah karena memperjuangkan kalimat Allah, mencari ridha Allah semata. Maka Allah janjikan, bagimu masuk surga tanpa hisab, bagimu mendapatkan keistimewaan, memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya, anak, istrinya, kerabatnya, sahabatnya, 70 orang dia berikan syafaat kepada mereka agar mereka masuk surga tanpa hisab. Bagimu diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah dan tidak ada kesedihan karena mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah, mencari ridha Allah semata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Jadilah hamba yang rindu kepada Allah, biar Allah rindu kepadamu. Jadilah hamba yang rindu kematiannya diridhai oleh Allah, biar Allah mengantar jalan hidupnya sehingga dia mati dalam keadaan Allah ridha dan dia pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Apalah artinya kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Bukankah Al-Qur'an menegaskan wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun? Satu hari di hari kemudian sama dengan 1000 tahun dari hari-hari yang engkau hitung di dunia. Umur kita cuma berapa? 63 tahun? 70 tahun? 80 tahun? Kalau cuma 70 tahun, berarti untuk kehidupan satu hari di hari kemudian cuma 0,07%. Jauh banget. Maka Allah menyatakan, wabtaghi fima atakallahu daral. Tuntutlah akhiratmu, berlombalah kalian meraih akhirat itu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kehidupan duniamu. Kamu tetap hidup di sini, kamu butuh segala fasilitas duniawi untuk mendapatkan keridhaan di hari kemudian nanti. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, kembali kepadanya dalam keadaan Allah ridha dan kita pun ridha kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwas samiul alim.